hidup berkah, terbebas dari hutang dan riba. Amin Allahumma amin. Nah Bapak dan Ibu, tanpa panjang lebar lagi, di hari ini kita akan menghadirkan salah seorang founder dari komunitas anti riba, di mana beliau adalah seorang pengusaha dari kota Yogyakarta, dan beliau pun bisa melahirkan banyak orang-orang sukses, bahkan hingga ratusan orang terbebas dari hutang dan riba. Nah, tanpa panjang lebar Bapak dan Ibu, kita sambut beliau dengan aplaus yang meriah, Bapak Haji Anan Arif Setiawan. Ya, Bapak Ibu, di sini siapa yang baru pertama kali hadir? Boleh baru pertama kali? Oh ya, ini diundangnya kira-kira undangan acara apa nih Bu? Diundangnya bagaimana diundangnya? Ikut seminar. Ikut seminar apa gitu? Ya tahu kalau ikut aja ya. Ya saya percaya saya mengundang. Ya, Ibu sama? Saya Diundang siapa? Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, undangnya di mana? Kalau bisa hadir hari ini karena ada waktu bulan puasa kemarin nggak bisa hadir. Undangan apa katanya? Bisa udah hapus yang kemarin baru ini. Oh udah hapus ya Pak, jadi orang nggak ngerti diundang apa, nggak ngerti, datang aja ya. Nah coba yang lain, ada nggak yang Ibu undangan siapa Bu? Dari Bu Dini. Bu Dini, oh katanya apa? Bu Dini bilang apa? Sosialisasi solusi lunas hutang riba. Sosialisasi solusi lunas hutang riba. Ibu punya hutang nggak? Ibu punya hutang? Kira-kira datang itu ada hubungannya sama itu apa enggak? Atau pengen ngerti aja lah? Atau diomongin? Pengen lunas. Ya, nah Bapak Ibu, alhamdulillah ya hari ini kita ketemu ya, ini acara pertama ya setelah lebaran kemarin dari komunitas anti riba. Hari ini adalah acaranya sosialisasi solusi bebas hutang dan riba. Kira-kira di ruangan ini yang nggak punya hutang siapa? Ya nggak punya hutang aja, mau nanya punya hutang nggak enak, bantu-bantu nggak enak saya. Ini pada punya hutang ya? Hah? Oh pada punya hutang. Kira-kira hutangnya mau diperpanjang atau ditambahin? Oh mau dilunasi. Ya oke Bapak Ibu. Tapi sebelumnya karena ini masih suasana lebaran ya. Ya sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Dan bagi Bapak Ibu yang pelaksanaan puasa, mudah-mudahan ya hikmah puasa benar-benar membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih baik, ya lebih kepekaan, kepedulian sosialnya juga lebih tinggi, termasuk kepedulian kita terhadap teman-teman, tetangga, saudara kita yang pada punya utang yang pusing sekarang ini banyak sekali, ya bagaimana kita juga berperan serta untuk bisa memberikan solusi kepada mereka semua. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi saya tanya yang nggak punya utang, nggak ada yang angkat tangan. Ya saya udah tahu jawabannya berarti kan. Ya, nah kira-kira nih tadi saya tanya mau diperpanjang atau ditambahin juga nggak ada yang jawab. Kalian mau dilunasi, betul? Nah kalau mau dilunasi jawab salam saya ini ya salam saya ini dengan semangat. Jadi kalau saya sapa dengan apa kabar, Bapak Ibu harus jawabnya merdeka. Merdekanya mantap dengan tangannya mengepal. Kenapa Bapak Ibu? Karena ucapan itu adalah doa. Ketika Bapak Ibu mengucapkan merdeka, bukan masalah negaranya. Negara sudah lama merdeka. Tapi saya tahu kalau Bapak Ibu masih punya utang kan berarti masih terjajah, betul enggak? Nah, berarti Bapak Ibu yang belum merdeka nih masih tiap bulan dapat kewajiban, kadang-kadang kalau akhir bulan atau awal bulan ditelepon deg-degan gitu. Ya, maka jawab merdeka itu adalah sebagai afirmasi diri kita untuk benar-benar bisa merdeka. Merdeka dari hutang dan riba. Ya, sambil actionnya, tangannya juga harus mantap. Kenapa? Ya kalau nggak mantap ini orang-orang mau merdeka benar-benar itu harus dari hati. Ekspresinya adalah benar-benar dengan semangat gitu ya. Karena rezeki itu datangnya pada orang semangat, nggak ada rezeki datang orang kontra, yang terus gitu kan. Betul nggak? Nah kira-kira tanya mau cepat lunas atau mau agak lama? Nah kalau mau cepat jawabnya yang keras, sambil angkat tangannya yang kuat ya. Nggak usah jaim. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu merdeka semangat tuh nggak ada yang memperhatikan selain saya, betul nggak? Iya, kan nggak ada yang model-model artis, jadi nggak usah merasa sok diperhatikan, cuek saja ya. Siap? Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu. Ya perkenalkan nama saya Adan Arif Setiawan, saya dari Yogyakarta. Ya alhamdulillah latar belakang saya pengusaha
pengusaha itu kelihatannya keren, kelihatannya gagah, kelihatannya. Tapi di balik itu utangnya juga pasti banyak. Betul nggak? Ada nggak pengusaha di sini? Siapa yang pengusaha? Wah ya, punya utang nggak? Iya. Kalau masalah punya utang, semua punya utang. Tapi biasanya yang pengusaha ini utangnya banyak Pak, termasuk saya. Ya dari tahun 2001 sampai 2018 pekerjaan saya ini cuma nambah utang, memperpanjang utang, udah. Ya meskipun usahanya kelihatan keren, karena dari tahun ke tahun utangnya nambah. Ya selama 18 tahun saya ngumpulin utang totalnya 3,2 miliar. Ya sebenarnya sempat lebih, tapi sempat berkurang. Tapi yang terakhir masih yang punya utang tahun 2018 itu saya masih punya utang 3,2 miliar. Kira-kira banyak pasti utangnya. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya sadar bahwa riba itu dosanya luar biasa, kemudian saya bertobat dan saya dipertemukan oleh komunitas anti riba. Dan komunitas anti riba ini juga bukan cuma hanya kumpulan orang-orang yang nakut-nakutin tentang dosa riba, tetapi juga memberikan solusi. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya jalankan solusinya, utang 3,2 miliar itu lunas nggak nyampe setahun Bapak Ibu. Padahal bangun utangnya 18 tahun cuma diselesaikan nggak nyampe setahun. Ada nggak yang utangnya 1 miliar ke atas? Hah? Nggak ada. Wow, berarti Bapak Ibu tahun ini lunas semua. Ya Bapak Ibu. Nah, ya, nih saya mau, karena saya ini bukan ustadz ya, saya ini bukan ustadz ya, tapi kenapa saya kemudian sadar dan pengen berjuang betul-betul sampai hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk bisa bebas utang riba? Ya karena saya sadar dulu hidup saya kebalikannya. Waktu saya jadi pengusaha, hobi saya itu ngajarin orang untuk utang. Ngojo-ngojo orang untuk utang, ya nggak punya utang tak suruh utang. Kamu pengusaha nggak punya utang itu. Ya bahkan dulu ada salah satu lembaga keuangan kalau ada tanda tangan saya laku, biasanya prosesnya lama, saya bikin surat saya ada tanda tangan saya, prosesnya bisa cepat. Dulu ngajari orang utang riba. Tapi hari ini saya bertobat, makanya saya benar-benar saya ingin berbagi pada banyak orang supaya terbebas dari utang dan riba. Kenapa? Karena riba itu dosanya luar biasa Bapak Ibu. Kayak apa sih dosa riba? Kita lihat di video yang berikut ini. Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Iya. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bang Pak. Ada apa Mas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Ami. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami yang terbaru, credit card platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak. Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya? Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya? Pak, Pernah. tapi Pak, Abi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Ya? Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Iya. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya, Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya
Tapi kan Baik. Saya lanjutkan boleh? ya, Ya, kita lanjutkan dulu ya. ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, nggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga Pak? Iya. Siap mendengar? Masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, baik. Tapi, Saya lanjutkan ya. Iya Pak. Yang ketiga. Ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan. Menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, Pak. kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, Neraka Pak. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia, dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati, dia berenang di sungai darah. Iya Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab, dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan Iya Pak. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dimas nih yang tadi Pak. Iya Mas Dimas. Iya. Gimana nih Mas Dimas? Ada tawaran apa lagi nih? Ada lowongan kerjaan nggak ya Pak ya? Besar riba itu yang mengerikan, betul-betul mengerikan ya. Itulah yang kemudian membuat saya betul-betul sedih dan saya bertobat. Karena ya saya tahu bahwa kita ini kan kalau setiap doa ya, kita setiap doa itu pasti pengen selamat dunia akhirat, betul nggak? Atau cuma pengen selamat dunianya aja? Ya, selamat dunia akhirat kan? Nah, selamat dunia akhirat. Sementara kalau kita tahu itu riba, diperangi Allah dan Rasulnya, jadi akhiratnya udah gak selamat. Ya, saya dulu setiap tahun berangkat umroh, bahkan saya kadang 2 kali. Sejak tahun 2013 setiap tahun berangkat umroh, sampai tahun 2018 tuh setiap tahun berangkat umroh, kadang 2 kali. Ya, bahkan tahun 2017 sudah berangkat haji, tapi ya ribanya masih banyak banget. Nah, padahal segala sesuatu yang sumbernya haram itu mau untuk kebaikan seperti apapun nggak akan diterima, akan tertolak. Coba bayangin.
Ya, tapi alhamdulillah saya masih diberi kesadaran, ya, sehingga saya bisa bertobat, dan alhamdulillah juga Allah berikan jalannya sehingga sekarang nggak punya utang sama sekali. Semua yang dipunyai cash. Kalau dulu kan seolah-olah kayaknya punya rumah, tapi rumahnya seolah-olah karena sertifikatnya nggak di rumah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga beberapa waktu yang lalu kebetulan saya ketemu dengan anak muda yang begitu bersemangat. Saya tanya, kenapa serius banget jalankan usaha ini? Katanya, saya tanya, kau punya utang? Nggak punya utang. Saya nggak punya utang, tapi orang tua saya utangnya banyak. Saya mau berbakti pada orang tua saya. Rasanya berbakti pada orang tua saya itu nggak cukup hanya dengan mungkin cium tangan, cium kaki, apa-apa berbuat baik, nggak cukup. Kenapa? Karena mau berbakti dengan orang tua itu harus menyelamatkan orang tua. Orang tuanya punya utang berarti akhiratnya terancam. Maka dia harus berjuang selama orang tuanya masih hidup. Dia akan berusaha keras untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya orang tua. Itu luar biasa. Anak muda ya masih baru semester 1 tapi luar biasa. Niatnya bukan untuk diri sendiri, nggak punya utang dia, tapi orang tuanya utangnya banyak. Nah, inilah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ini ada yang masih muda ya, ini punya utang belum nih? Oh, sudah punya utang ya? Oh, saya kira belum punya utang. Dan ternyata Bapak Ibu, riba itu bukan hanya untuk urusan orang Islam. Riba itu juga ternyata di Kristen juga ada. Ya, di agama Kristen di Yehezkiel pasal 13 ayat pasal 18 ayat 13 ini ada memungut bunga uang, artinya yang utangi, ya, dan yang mengambil riba atau yang utang itu orang yang itu tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ya, saya nggak akan menjelaskan banyak lebar karena saya takut salah. Tapi dari kalimat ini berarti sebenarnya di Kristen juga bahwa riba itu tidak diperbolehkan. Cuma banyak kan dari kita itu mengabaikan seolah-olah nggak ngerti atau memang belum tahu. Ya, karena ustadz juga banyak yang punya utang gitu. Ya. Jadi nggak pernah ngomongin riba, yang ngomongin yang lain-lain aja deh. Gitu. Ya, kenapa kok saya bilang ustadz banyak yang riba? Karena di tim saya sekarang banyak banget ustadz. Ada satu contoh di Ustadz Aziz Supandi ya, mitra saya di Bandung. Itu pembimbing saya haji bahkan. Pembimbing saya haji. Nah, kebetulan setelah saya mengenal usaha ini, ya, solusi ini saya udah gak punya utang, saya pengen umroh lagi. Nah, waktu itu saya umroh memilih dia juga yang jadi pembimbingnya. Nah, ketika dalam perjalanan pulang kebetulan duduknya bersebelahan, ngobrol panjang lebar. Saya jelaskan tentang apa yang saya lakukan sekarang, ya, tentang bagaimana riba. Ternyata dia masih punya utang riba. Maka luar biasa, selesai umroh, ya, dia langsung ambil keputusan untuk bersama-sama saya, dan dia tinggalkan punya mobil langsung dikembalikan ke leasing. Dan alhamdulillah nggak perlu waktu lama Allah ganti dengan mobil cash. Terakhir kemarin dia dapat mobil Pajero gratis, ya. Ciri-ciri riba itu seperti apa? Ciri-ciri riba ini seperti ini. Kalau dibayar lancar, kena bunga. Telat atau apalagi macet, itu ada dendanya. Dan kalau dilunasi belum waktunya nih, utangnya 5 tahun mau 3 tahun, 2 tahun dilunasi, kena penalti. Betul nggak? Kira-kira kan Bapak itu modal begini enggak? Iya. Iya. Atau cuma utang sama mertua? Kalau cuma utang sama mertua mah nggak ada bunga, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau model beginian berarti Bapak itu sudah masuk dalam jebakan riba. Nah, kenapa sih banyak orang terjebak pada riba? Karena setiap orang punya impian, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen umroh, pengen haji. Kayak saya dulu mungkin jalan-jalan ke luar negeri, pengen nyekolahin anak, pengen menikahkan anak. Semua ini perlu biaya yang besar. Ini kalau dijumlahkan ya miliaran lah. Ya, jumlahkan miliaran. Bahkan orang sekarang berpikir, kapan saya bisa punya mobil kalau nggak ngutang? Kapan saya bisa punya rumah kalau nggak ngutang? Bagaimana nyekolahin anak kalau nggak ngutang? Pokoknya yang dipikiran ini utang semua. Sehingga utang itu sudah jadi gaya hidup. Kadang-kadang mau beli motor cash pun mampu, tapi ngapain cash? Mending kredit, betul nggak? Kayak saya dulu juga begitu. Ngapain cash? Mending kredit. Ya kan, daripada bayar misalnya. Kalau zaman dulu waktu saya kredit motor kan motor Astrea 3 juta. Ngapain ngeluarin 3 juta, 500 ribu aja cukup kan, masih ada 2,5 tuh yang lain. Nah, dulu mikirnya begitu, Pak.
Karena memang nggak ngerti riba itu dosanya seperti apa juga nggak ngerti. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu hari ini semua Bapak Ibu sudah tahu tentang dosa riba. Ya. Maka di antara semua impian-impian ini ada satu impian yang wajib untuk Bapak Ibu selesaikan paling awal, yaitu apa? Lunas hutang riba. Ya, jadi ini harus jadi impian. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah lunas hutang riba, yang lain-lain nanti menyusul sangat gampang. Tapi ketika Bapak Ibu nanti dululah ini buat yang ini, Bapak Ibu masih pertahankan riba, maka rezekinya Bapak Ibu akan tambah berat. Saya merasakan ketika saya dapat rezeki langsung saya fokusnya hanya untuk bayar utang semua, selesai tahun, rasanya rezeki selanjutnya itu gampang banget dan enak. Ya, tapi ketika kita masih awal punya duit, dapat duit, nanti dululah ini biar aja, nggak fokus untuk menyelesaikan tangga biasanya yang nggak selesai dan kehidupannya nggak banyak berubah. Ya, karena riba itu diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bebas hutang riba? Komunitas anti riba ini nggak punya duit. Komunitas anti riba itu kan kumpulan orang-orang yang sadar tentang dosa riba dan ingin berbagi dengan banyak orang supaya bisa juga terbebas dari hutang riba. Tapi kita nggak ada uang. Dan caranya bagaimana? Makanya kita bekerja sama dengan PTBS. Ya, dan terbukti dalam waktu 2,5 tahun saja sudah lebih 2.000 mobil cash yang dibagikan. Lebih dari 100 rumah yang nilainya 1 miliar juga sudah dibagikan hanya dalam waktu 2,5 tahun. Bahkan kemarin Bapak Ibu, ya, di promo lebaran periodenya hanya 2 bulan, 1 Maret sampai tanggal 30 April. Nih, ya, 1 Maret sampai tanggal 30 April, PTB sudah membagikan lebih dari 60 miliar. Ini ada 7 rumah yang 1 miliaran dibagi, ada 7. Mobil yang 500-an juta ada 46, yang 150 juta ada 23. Belum motor yang 20 juta jumlahnya nggak terhitung. Artinya ini hanya dalam waktu 2 bulan sudah bagikan lebih dari 60 miliar. Perusahaan apa seperti ini? Betul nggak? Ya, tepuk tangan buat PTB. Ya, nih mudah-mudahan Bapak Ibu periode berikutnya nanti jatahnya Bapak Ibu. Ya. Dan ini adalah sebagian dari mereka-mereka yang mendapatkan meraih rumah 1 miliar ya, dengan berbagai latar belakang. Ada tukang bakso, ada ustadz, ada pengusaha, ada sales latar belakangnya, ada orang pengangguran, ada penjual galon, ada tukang ojek, ya, ini mantan TKI, banyak ya, macam-macam nih. Nah, sekarang kita ingin mengenal lebih dekat tentang PTBS. Ya, PTBS adalah singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi, PTBS. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Ya, sesuai dengan namanya, alamatnya ada di Bandung, di Grand Suropati Kor, Jalan Mustafa nomor 39 Bandung. Ya, suatu ketika Bapak Ibu perlu ke sana, nanti kalau ke Bandung ke sana itu di Grand Suropati Kor ada komplek ruko dari ujung ke ujung. Itu semua komplek ruko dari ujung ke ujung ini PTBS semua, dan semuanya cash, nggak ada yang kredit. Ya, ada bisa perbankan, perkantoran, ada kampus juga nyewa di situ, dan PTBS ada yang paling ujung itu 2 ruko jadikan satu, dibangun 3 lantai. Ya, perlu Bapak Ibu sana nanti. Nah, yang menarik kenapa kita bekerja sama dengan PTBS, karena ada visi misinya dan motonya yang keren. Visinya apa? Visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Coba bayangin, sekarang ini yang adalah perusahaan yang sibuk nawar-nawarin hutang, betul nggak? Sering nggak di SMS? Pinjaman tanpa agunan gitu ya, 5 juta sampai 500 juta, sering ya? Tapi sering nggak lihat berita orang yang macet kemudian dipermalukan? Betul nggak? Sekarang ini banyak banget perusahaan yang sibuk nawar-nawarin hutang. Tapi ada satu perusahaan, coba cari perusahaan-perusahaan yang lain, nggak ada. Ini hanya satu-satunya perusahaan yang punya visi membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nggak ada yang lain. Ya, nih PTBS. Kemudian misinya apa? Melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Targetnya melahirkan 1.000 miliarder. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah miliarder berikutnya. Ya, miliarder sesungguhnya, bukan miliarder seolah-olah. Kalau saya dulu udah miliarder tapi seolah-olah. Rumahnya miliaran, tapi sertifikat gak di rumah, mobilnya BPKB gak di rumah, jadi seolah-olah miliarder. Tapi seolah-olah faktanya utanger, betul gak?
Ya, utangnya banyak banget. Nah di luar sana juga begitu Bapak Ibu, banyak orang yang kelihatannya kaya. Coba Bapak Ibu survei aja mobil yang lewat di jalan itu, ditanya BPKB-nya di mana? Kira-kira banyak yang di rumah apa banyak yang di bank? Iya, jadi sebenarnya banyak orang nggak punya, cuma seolah-olah punya mobil, seolah-olah punya rumah. Padahal 4 bulan nggak diangsur dan minta sama yang punya, betul kan? Iya, jadi banyak orang yang sebenarnya belum nggak punya, tetapi seolah-olah miliarder seolah-olah. Tapi PT BES ingin menjadikan kita miliarder yang sesungguhnya. Ya, alhamdulillah. Saya juga sekarang ketika saya sudah bekerja sama dengan PT BES, ya aset semuanya nggak ada yang nyicil. Dan motonya adalah berkah no riba. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat rezeki itu usahakan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah bagaimana? Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang diperoleh tanpa ada ribanya di dalamnya. Karena riba itu haram. Dalam sesuatu yang haram tidak akan pernah ada keberkahan. Ya makanya kalau saya sapa Bapak dengan PT BES, jawabnya nih, go berkah, no riba. Masih pengen lunas utang? Jawab yang mantap ya. PT BES, go berkah, no riba. Ya, oke Bapak Ibu. Dan ini ownernya masih sangat muda ya, Bapak juga Brian Agung. Ini beliau ini umurnya sekarang baru 37 tahun. Nah, PT BES ini ada perusahaan yang legalitasnya komplit, juga nggak usah ditanyakan mengenai legalitasnya. Ya, kemudian produk-produknya pun semua mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sistemnya pun juga sudah sesuai syariah. Jadi tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba. Jadi dari sisi pemerintah aman, dari sisi agama juga aman. Ya, dan PT BES ini perusahaan yang luar biasa. Kemarin tahun 2020 ya di ajang Helmi Atamimi Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, PT BES menyabat 3 award ya dan 2 nominasi. Yang pertama, PT BES mendapatkan penghargaan The Best Member Growth of the Year. Ya, jadi sebuah perusahaan yang pertumbuhan mitranya paling bagus dalam 1 tahun itu. Ya. Pertumbuhan mitranya paling bagus. Kita bisa lihat kalau pertumbuhan mitranya yang paling bagus berarti perusahaan ini sangat diminati. Kemudian yang kedua, most fastest growing company. Jadi sebuah perusahaan yang pertumbuhannya juga paling cepat. Pertumbuhannya paling cepat. Ya otomatis karena pertumbuhan mitranya paling cepat, perusahaannya juga pertumbuhannya paling cepat. Dan kemudian yang ketiga mendapatkan penghargaan sebagai Product of the Year. Ada satu produk dari PT BES yang benar-benar fenomenal, yang manfaatnya luar biasa sehingga mendapat penghargaan sebagai Product of the Year. Ya nanti produknya apa saya jelasin. Kemudian ini 2 nominasi. Ya mendapatkan nominasi sebagai Overseas Development of the Year. Jadi PT BES ini sedang mengembangkan bagaimana supaya bisa sampai ke luar negeri. Memang sekarang sudah ada di Malaysia, di Brunei. Tim saya sudah banyak di Brunei yang dapat, sudah banyak di Brunei, di Mesir, di Kamboja sudah ada, di Filipina ada. Ya. Ini di luar negeri, tapi masih ya kan beberapa lah, belum bisa ke banyak negara. Kemudian juga CEO of the Year, artinya Pak Febrian Agung mendapatkan nominasi sebagai CEO terbaik, minimal nominasinya, ya belum sebagai pemenangnya tapi sudah masuk diperhitungkan sebagai CEO terbaik. Kemudian ini semua sudah ISO dan sebagainya ya. Nah, apa sih perusahaan penjualan langsung itu? Perusahaan penjualan langsung itu seperti ini Bapak Ibu, dari pabrik langsung ke PT BES, kemudian ke mitra usaha atau ke Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau lihat produk-produk PT BES, Bapak Ibu cari di toko, di supermarket, atau mau lihat iklannya dulu lah di TV, di radio, di billboard, ini nggak akan ketemu. Jadi penjualan langsung, jadi nggak ada di toko, di supermarket, di iklan-iklan di TV nggak ada. Bedanya apa sih dengan yang konvensional? Ya, kalau yang konvensional ini seperti misalnya mie instan. Ya, mie instan itu dari pabrik sebelum sampai ke konsumen pasti melalui jalur yang namanya distribusi. Dari pabrik, Bapak Ibu beli mie instan langsung ke pabrik apa di toko? Di toko. Karena kalau langsung pabrik dilayani nggak akan dilayani. Kalau belinya eceran, karena dilayani oleh pabrik apa?
ya ini agen langsung, dia punya agen besar, apa istilahnya apa, pokoknya ada agen langsung yang dia memang mengambil ke pabrik, dan itu pembelian pasti dalam jumlah besar karena dia akan pegang semuanya. Kemudian setelah dari agen langsung pun mungkin masih di tingkat provinsi. Nah setelah dari provinsi baru ke kabupaten, mungkin baru ke kecamatan dan ke toko ataupun pasar. Ya, betul nggak kira-kira? Betul ya. Memang ada jalur distribusinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih di Jalan Magelang gitu ada truk bawa Indomie gitu, Bapak Ibu stop mau beli, dilayani nggak? Akan dilayani. Ya, Bapak Ibu baru bisa beli nanti di toko atau di pasar. Ya, yang eceran. Nah, kira-kira nih agen langsung, agen provinsi, agen kabupaten, agen kecamatan, toko pasar ini dapat untung nggak nih? Pengen dapat untung semuanya, pengen dapat untung, makanya dari pabrik sampai ke toko pasar sampai ke konsumen itu harganya udah berubah karena ada penambahan harga. Belum lagi dari pabrik sampai ke konsumen itu juga pakai transportasi. Soalnya pabriknya di Jakarta, jualannya sampai ke luar Jawa misalnya atau Indonesia Timur, ya pakai transportasinya biayanya banyak apa sedikit? Banyak, maka itu juga diperhitungkan akan menambah biaya nanti harga jualnya terakhir berapa. Tapi meskipun sudah ada transportasi, distribusi, orang belum tentu tahu kalau tidak ada promosi. Makanya masih ada promosi, promosinya melalui koran, melalui televisi, ya media cetak, media elektronik, radio dan sebagainya. Ada berapa koran, ada berapa televisi, ada berapa radio, ada berapa majalah mungkin. Bahkan juga pakai artis, videotron, baliho, dan kadang-kadang pakai sales yang turun ke lapangan. Ini promosi. Kira-kira promosinya ini besar atau kecil? Besar. Nah, setelah ini semua orang pada tahu, maka baru ada konsumen akhir, baru belanja. Bapak Ibu baru datang ke Alfamart, ke Indomaret, ke warung sebelah, belanja produk. Karena setelah dapat informasinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya uang 5 juta, anggaplah punya uang 5 juta, Bapak Ibu ingin terlibat di bisnis konvensional yang seperti ini, kira-kira Bapak Ibu bisa ambil peran yang gimana? Jadi agen langsung bisa nggak? Punya 5 juta, mau jadi agen langsung? Bisa. Agen provinsi, agen kecamatan atau punya toko pasar 5 juta? Nggak nyanda, Pak. Nggak nyanda, yang baru dapat tempat sama etalase aja, mungkin yang kecil aja udah nggak, dagangannya nggak ada ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya uang 5 juta mau di sini nggak bisa, apalagi mau usaha transportasinya jelas nggak mungkin. Di sini bisa nggak berperan di sini? Mau jadi punya koran nggak? TV nggak punya, jadi artis. Kira-kira bisa nggak jadi artis nih? Hah? Expired semua ya. Kemudian video paling jadi sales ya. Masih bisa nggak jadi sales? Ya, mungkin saya nggak bakal terima juga. Mau jadi sales syaratnya usianya masih muda, maksimal 24 tahun lah ini lah. Artinya Bapak Ibu di usaha konvensional kalau kita cuma punya uang kecil, Bapak Ibu nggak ada peluang di sini selain hanya sebagai konsumen. Selain itu nggak ada peran Bapak Ibu. Betul kan? Punya 5 juta banyak mas sedikit? Banyak mas sedikit? Sedikit ya? Tenang ya. Nah, biaya ini semua mencapainya sampai 40-70%. Artinya ketika Bapak Ibu beli produk harganya 1.000, sebenarnya mungkin dari pabriknya cuma 300 rupiah. Kok banyak selisihnya ya? Biaya operasional yang lain-lain semua pengen untung, pengen dan sebagainya. Nah, bedanya dengan penjualan langsung, tadi dari pabrik langsung distributor tunggal PT PES, misalnya langsung ke konsumen, orang langsung beli. Nah, terus fungsi ini siapa yang berperan? Siapapun konsumen yang mau berperan di sini, ya, maka angka 40-70% ini bisa diberikan dalam bentuk bonus, bentuk reward dan sebagainya. Dan luar biasanya konsumen ya, sekali lagi saya bilang konsumen. Ini kan konsumen nih, konsumen kan duitnya kecil, betul nggak? Bapak Ibu, jadi konsumen air duitnya kecil juga.
Tapi ketika Bapak Ibu mau berperan yang di sini diberi kesempatan, dan Bapak Ibu berhak mendapatkan yang mestinya orang-orang yang punya duit banyak ini dapatkan, Bapak Ibu bisa dapatkan di sini dengan modal yang sangat kecil. Nah, sekarang kita kenalan dulu sebelum bagaimana caranya nanti kita kenalan dengan produk-produknya. Ya, saya mau jelaskan singkat saja. Karena dijelaskan panjang lebar juga nanti lupa juga ya, karena banyak loh. Iya. Daripada malah tambah ngantuk gitu kan. Ya, yang pertama kita punya produk luar biasa namanya pupuk eco farming. Ini pupuk organik super aktif. Jadi selama ini petani kita banyak menggunakan pupuk kimia lebih dari 30 tahun. Dan efeknya apa? Tanah keras, hasil pertanian nggak meningkat, biaya pemupukannya bertambah terus. Ya, dari swasembada pangan menjadi importir. Kenapa? Ya, karena dari efek pupuk kimia ini tidak memberikan penambahan peningkatan hasil. Nah, luar biasa sekarang PT PES punya pupuk organik super aktif yang namanya eco farming, dan ini sudah diuji di banyak tempat dan ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Tanaman itu menjadi tumbuhnya lebih cepat, berbuahnya lebih cepat, kualitasnya lebih bagus, ya, dan kuantitasnya juga lebih banyak. Kemudian biaya pemupukannya juga lebih murah dan hasilnya melimpah, tanah juga jadi subur. Nah, nih makanya di eco farming ini ada tagline-nya, lahan subur, petani makmur. Ya. Dan eco farming ini cocok untuk segala jenis tanaman, baik padi, palawija, ataupun tanaman keras, kelapa, sawit ataupun karet pun juga bisa. Jadi segala jenis tanaman nggak ada masalah. Nih, kemudian yang kedua kita punya produk-produk kesehatan. Tadi untuk pertanian, ini produk kesehatan. Ada yang namanya LVN Strawberry, ini minuman serbuk seger, sekarang namanya Collagenia. Ya, minumannya serbuk segar, enak, ya, mengandung antioksidan yang tinggi yang bisa mencegah kita dari berbagai penyakit seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa, diabetes dan kanker. Serta ini bisa membuat kulit lebih cerah, glowing, ya, kenyal, sehat dan awet. Awet muda kalau masih muda dan awet tua kalau yang udah tua. Yang tua nggak bisa jadi muda lagi. Mudah-mudahan aja yang bisa. Nah, kemudian ini ada LVN Slim, ya, ini ada terkandung di dalamnya spirulina. Ini sangat bagus untuk membuat berat badan ideal. Ya, karena selama ini kalau kita makan itu menurut selera lidah. Ya, perkara tubuhnya membutuhkan atau enggak itu nomor 2, yang penting lidah rasa enak. Kalau enak ya udah masuk. Padahal tubuh nggak perlu. Maka banyak sekali terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh. Efeknya ya ketidakseimbangan dalam tubuh banyak, mungkin penyakit, mungkin juga obesitas dan sebagainya. Nah, LVN Slim ini karena di dalamnya terkandung spirulina, di mana dalam spirulina banyak sekali nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, sehingga menyeimbangkan tubuh, membuat tubuh menjadi ideal. Kemudian kita punya LVN Kalsi. LVN Kalsi gambarnya anak-anak, karena ini memang sangat bagus untuk anak-anak. Ini bisa untuk meningkatkan, mempercepat pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian meningkatkan kecerdasan karena mengandung omega 3, 6, dan 9, ya, dan juga bisa menambah nafsu makan bagi anak-anak. Kalau dikonsumsi orang tua ini juga bagus karena bisa mencegah osteoporosis dan nyeri sendi. Kemudian kita punya kopi Econek, ya, ini kopi untuk pria dewasa. Kalau eco farming tadi lahan subur petani makmur, kalau Econek mengubah cacing menjadi naga. Nah, paham tak ya? Paham. Dia nggak paham khusus Econek nanti tanya yang bilang. Kita punya Evitgo, ini susu kambing luar biasa. Ini sangat bagus untuk membantu gangguan-gangguan pernapasan atau misalnya orang kena asma, bronkitis dan sebagainya. Dan ini juga sangat bagus untuk orang-orang yang punya gangguan lambung. Ya, seperti punya mah, asam lambung yang sering meningkat, ini Evitgo ini solusi yang luar biasa. Kemudian kita punya Hapslo, ini terbuat dari ekstrak habatus sauda dan propolis. Habatus sauda, ada hadis yang mengatakan pada habatus sauda terdapat obat bagi segala jenis penyakit kecuali kematian. Artinya habatus sauda ini Bapak Ibu mau sakit apapun, insya Allah habatus sauda ini sangat bagus karena habatus sauda ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Ya, jadi rutin konsumsi habatus sauda, apalagi digabung dengan propolis. Propolis itu air lebah. Jadi lebah itu, madu lebah itu kan dilindungi oleh propolis. Apa fungsinya? Ini mencegah masuknya virus dan bakteri. Maka kombinasi antara Hapslo ini jadi produk yang luar biasa, dan ini produk yang di antara banyak produk-produk yang tadi saya sebutkan, Hapslo ini adalah produk yang paling laris. Kemudian ada 2 produk kecantikan ya.
Ini ada produk kecantikan, ada LVN Skincare, ini ada 5 varian, ada night cream, day cream, peeling lotion, cleansing oil, dan serum. Ya, ini ada 5 pilihan Pak. Ibu-ibu lah yang tahu, saya nggak akan jelasin. Apalagi yang ini saya nggak pernah pakai. Ya, lipstick saya nggak pernah pakai, tapi katanya yang pernah pakai itu kalau dipakai rasanya ringan, bibirnya lembab, rasa lembab, kemudian tidak nempel di media yang lain, nempel di bibir tapi nggak nempel di gelas, nggak nempel di baju, nggak nempel di tempat lain ini. Ya, nah kemudian ada lagi sabun. Sabun ada 3 macam, LVN Collagen, LVN Propolis, LVN Honey. Ya, ini untuk mencerahkan kulit, melembutkan kulit, dan ini untuk mencegah virus bakteri tadi. Ya, kemudian kita punya hand sanitizer. Ini untuk ada 2 varian, ada yang spray, ada yang gel. Yang gel biasanya di tangan, yang spray biasanya disemprotkan ke bejana-bejana yang lain. Nah, ini dia produk yang tadi mendapatkan award the best product of the year. Namanya Eco Racing. Ya, mendapatkan ini penghargaannya ini. Kenapa Eco Racing bisa mendapatkan penghargaan itu dari Kementerian Perdagangan dan dari asosiasi? Karena manfaatnya yang luar biasa. Yang pertama bisa meningkatkan kualitas bahan bakar. Bapak Ibu pakai premium, kasih Eco Racing bisa meningkat kayak pertama. Kayak premium sekarang nggak ada, pakai Pertalite kasih Eco Racing bisa kayak pertama. Nggak percaya Bapak Ibu nanti ada satu produk ini Bapak Ibu ambil pilih, nanti ini siapa yang mungkin pakai pertama? Ada nggak? 1, 2. Yang lain? Pertalite. Ya udah, yang pertama nanti kasih Eco Racing. Kualitasnya nggak kalah dengan pertama. Pasti nanti tarikannya terus terasa enteng ya, karena fungsinya yang pertama meningkatkan kualitas bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kerak dan melindungi mesin. Jadi kerak-kerak penggunaan bahan bakar per premium atau Pertalite itu banyak mengandung timbal itu lama-lama menjadi kerak. Kerak itu lama-lama akan menjadi mengganggu kinerja mesin. Makanya Eco Racing bisa membersihkan kerak dan melindungi mesin. Goresan-goresan tipis yang terjadi ini akan ditambal dengan nanoteknologi yang ada pada produk Eco Racing. Kemudian yang ketiga meningkatkan power dan akselerasi. Ya, ketika Bapak Ibu pakai Pertalite kasih Eco Racing, tarikannya lebih enteng, lebih bertenaga, bahkan nih kalau motornya ngelitik gitu, sering nggak ngalami? Digas bukannya tambah banter malah bunyi gitu ya. Nah kalau pakai Eco Racing, insya Allah nanti Bapak Ibu nggak akan ngalami lagi. Kemudian yang keempat, ini bisa mengurangi emisi gas buang. Artinya ini adalah produk yang ramah lingkungan, mengurangi polusi. Jadi selama ini pemerintah dalam rangka mengatasi polusi udara dengan cara bagaimana? Tanam pohon, betul nggak? Ya, manfaat nggak? Oh, sangat bermanfaat. Karena salah satu gas yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor itu namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu diperlukan oleh tanaman. Maka ketika tanam tanaman, nah itu bagus karena salah satu gas yang dikeluarkan oleh asap kendaraan itu diserap oleh tanaman. Tapi ada gas lain, bukan hanya satu. Ada gas yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida tidak dibutuhkan oleh tanaman. Dan karbon monoksida ini merusak lapisan ozon, yang mana ozon itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar matahari. Bayangin ketika ozon lama-lama habis karena karbon monoksida, maka bumi kita akan semakin panas. Ada penelitian dari NASA bahwa kalau tidak ada upaya pencegahan serius 85 tahun lagi bumi kita akan terbakar. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pakai Eco Racing, maka karbon monoksida yang bisa merusak ozon tadi bisa hilang. Jadi nggak mengeluarkan lagi karbon monoksida, bahkan bisa hilang ke 100%. Tepuk tangan buat itu. Kemudian yang kelima, ketika Bapak Ibu sudah rutin menggunakan, maka akan terjadi penghematan, efisiensi. Jadi hematnya nanti setelah beberapa kali pakai bisa baru terjadi penghematan. Tapi bisa juga Bapak Ibu sekali pakai itu juga langsung merasakan, kok hemat? Tergantung kondisi kendaraannya. Ya, bisa jadi hematnya setelah Bapak Ibu 3-4 kali pakai. Tapi bisa jadi sekali pakai langsung terasa hematnya. Biasanya seminggu 2 kali ngisi, kok ini seminggu jadi 1 kali ngisi. Wah, berarti ada penghematan. Pak, bagaimana caranya biar nggak usah ngisi lagi? Nggak apa-apa, gampang kalau itu mah caranya. Jangan dipakai. Kemudian yang keenam kita punya ini dicampurkan, kalau tadi ya pel bentuknya pel dicampurkan dengan bahan bakar yang kita pakai. Kalau Eco Racing Nanotech ini dicampurkan dengan oli mesinnya. Ya, dicampurkan dengan oli
oli mesinnya. Ini fungsinya bisa mengurangi gesekan pada mesin, membuat mesin tidak cepat panas, dan juga bisa mengoptimalkan kinerja mesin, dan juga nanti usia oli bisa menjadi lebih panjang. Nih, oke ya, ini produknya itu aja. Dan sekarang Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bebas riba dan bisa wujudkan impian-impian yang lain? Gak cuma mau lunas hutang saja. Kalau cuma lunas hutang tapi gak bisa wujudkan impian-impian yang lain, buat apa? Betul nggak? Iya, tapi bagaimana lunas hutang bisa punya rumah kas, bisa menyekolahin anak, bisa punya mobil yang mewah mungkin, dan mungkin juga impian-impian yang lain. Nah, bagaimana caranya? Pengen tahu nggak? Apa kabar? Ya, pastikan Bapak Ibu bangun dulu. Kalau tadi produk pada ngantuk-ngantuk, biarin aja, nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau sekarang bicara usahanya bagaimana lunas hutang, bangun dulu. Apa kabar? Jangan sampai dijelasin bagaimana lunas hutang malah tidur. Ya kan? Nanti yang dihafalin malah produk. Ini Bapak Ibu nggak mau dijadikan sales di sini Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa lunas hutang? Itu aja yang paling penting. Ya, nih. Sebelum kita lihat bagaimana caranya, kita lihat dulu video yang berikut ini. Insyaallah janji Allah itu pasti, ya, janji Allah pasti. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Kemudian yang keempat, ini dari kota yang sangat jauh sekali, ya. Bapak Dedi Irwansyah, ya, penerima reward Mobilio, insyaallah selamatkan. Tidak ada pilihan. Apapun yang terjadi, saya akan maju terus tanpa saya melihat kiri kanan. Rintangan tidak menjadi halangan buat saya. Karena apa? Tujuan saya jelas. Saya harus bawa pulang 2 unit mobil, Mobilio dan Pajero. Kami ingin seluruh Anda semuanya yang ada di tempat ini, Anda semua insya Allah akan dapat mobil cash semuanya Bapak sekalian. Insya Allah. 100 miliar rasanya hampir sama, nggak ada beda. Tapi kalau kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, membantu teman-teman, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa sukses, lepas dari jeratan riba, itulah yang luar biasa sekali. Dan itulah yang menjadi semangat bagi kami pribadi dan seluruh dari manajemen. Dapat Mobilio dan Fortuner. Poinnya tidak ada reset. Poin diakumulasikan terus dari lisensi dan dari repeat order. Insya Allah saya doakan semua Bapak semua yang akan mendapatkan apa yang kami dapatkan. Membuat kita tidak hanya dunia tapi selalu tujuan akhir kita ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reward penyerahan mobil-mobilnya nyata Bapak Ibu, bukan hanya sekedar
cerita enggak? Itu ada videonya ya. Kira-kira pengen enggak dapat bagian ini? Ya. Nah, dan luar biasanya Bapak Ibu di ruangan ini pun ada sebagian ya, ada sebagian kita yang hadir pada hari ini juga yang sudah mendapatkannya. Kira-kira Bapak Ibu yang tahu nggak? Yang kenalan nggak? Ya. Oke, kalau begitu ya beri aplaus dulu, kita panggil para prajurit yang untuk segera masuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dipertemukan di sini. Subhanallah, luar biasa. Sebelumnya tepuk tangan untuk guru kita, guru saya Bapak Adan Haris. Subhanallah, luar biasa. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, insya Allah saya udah sering diteleponin tapi belum dibukakan hati ya Allah Bapak Ibu. Subhanallah, atas izin Allah 3 minggu yang lalu Allah izinkan saya bergabung di Wasilah Komunitas Anti Riba. Di sini subhanallah ternyata betul Bapak Ibu semuanya. Nawa itu kita lillah untuk membantu berbagi siapapun yang punya hutang. Alhamdulillah masuk rezeki di rekening saya 25 juta dalam 3 minggu, subhanallah. Dan mohon doanya Bapak Ibu, 3 bulan dari tanggal 21 kemarin, mohon doanya di bulan Juli maksimal Allah nanti izinkan mobilio minimal atau cash 150 juta. Amin ya rabbal alamin. Juga Pajero dan nanti luxurinya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya, meskipun siapapun background apapun semua bisa sukses. Asal mau, asal yakin, dan asal mau jalan langsung Bapak Ibu. Tepuk tangannya untuk kita semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan hormati, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sudaryanto. Saya asli Solo. Pekerjaan saya adalah pensiunan Polri. Setelah saya dikenalkan oleh komunitas anti riba, ya saya jalankan. Alhamdulillah sudah mendapatkan bonus-bonus yang beberapa puluhan juta dan plus reward seperti Ibu tadi yang dibicarakan sudah menerima. Mudah-mudahan juga dalam waktu dekat insya Allah akan mendapatkan reward-reward yang selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nanti mengikuti penjelasan lebih jelas nanti bisa mengambil keputusan. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan oleh saudara kami adalah Bapak Fatoni, dan pada pas Maulid Nabi saya mendapatkan reward yang pertama motor 20 juta, dan besok atau bulan ini saya raih mobilio. Terima kasih, dan saya doakan untuk bapak-bapak semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sutrisno, berasal dari Solo, latar belakang PNS aktif. Alhamdulillah setelah mengenal komunitas anti riba dan menjalankan solusinya, alhamdulillah sudah jutaan rupiah saya terima, dan alhamdulillah saya tembus reward motor 20 juta, dan minta doanya sebentar lagi saya tembus mobil cash 150 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keti dari Boyolali. Alhamdulillah selama bergabung di komunitas ini pertanggal 26 Agustus kemarin tahun 2020 saya tembus motor, dan alhamdulillah di bulan April kemarin saya tembus mobil 150 juta. Mohon doanya tahun ini bisa mengejar reward Mokes, anti Mokes. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibiaro,
Apa kabar? Biasa ya. Alhamdulillah saya digabung di sini oleh ibu rumah tangga dari Purwokerto, ya, dari sponsor saya Ibu Nuki, dari mulai gabung sampai sekarang belum pernah jarang ketemu dan nggak pernah ketemu, luar biasa. Alhamdulillah hari ini baru dapat 4 motor dan 1 mobil, ya. Insya Allah inilah tembus mobil yang kedua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Perkenalkan, saya Bu Istiqomah dari Yogyakarta. Latar belakang ibu rumah tangga. Dan ibu, ketika saya mengenal komunitas anti riba ini, saya menjalankan solusi yang ditawarkan oleh perusahaan. Barakallah Bapak dan Ibu, 8 bulan SK saya bisa pulang duduk manis saat sekarang di rumah. Luar biasa. 8 bulan Bapak dan Ibu, keberkahan yang kami dapatkan luar biasa. Sebagai seorang PNS mungkin bertahun-tahun saya nggak mungkin dapat rezeki yang luar biasa ini. 4 motor cash Bapak dan Ibu. Kemudian 3 mobil Rio cash. Mohon doanya Bapak dan Ibu, semoga di tahun ini saya mendapat keberkahan lagi 500 juta dan 1 miliarnya dari PT BES. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Irawan Walyajati. Saya domisili Klaten. Sekarang ini saya dinas di Bantul. Saya adalah seorang abdi negara atau ASN, sama seperti Pak Joko dan Bu Istiqomah. Yang namanya seorang ASN itu ketika sudah dapat SK, yang dipikirkan adalah bisa sekolah. Tapi bukan kitanya yang sekolah, tapi SK-nya. Ya. Dan itu yang saya alami dulu. Dan alhamdulillah itu menjadi wasilah doa-doa saya. Artinya apa yang menjadi doa-doa saya supaya bisa terbebas dari yang namanya hutang dan riba terjawab di sini. Dan alhamdulillah hutang-hutang saya yang ada di bank, alhamdulillah melalui wasilah dari PT BES, melalui wasilah dari komunitas anti riba ini semuanya lunas Bapak Ibu. Dan selama saya bergabung bersama dengan komunitas anti riba, saya sudah dapatkan 4 motor senilai 20 juta masing-masing dan 2 mobil senilai masing-masing adalah 150 juta dan 1 Pajero. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri kelas yang mulia. Dulu tes ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira pengen nggak seperti mereka-mereka ini? Yang pengen siapa coba? Wah, pengen semua ya? Oh, ada yang nggak pengen kayaknya. Pengennya terakhir lihat dulu yang lain pengen ikut-ikutan. Kadang-kadang pengen aja perlu ikut-ikutan gitu ya. Ya biasanya dapatnya belakangan juga ya. Nah Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu kalau mau seperti mereka caranya gampang. Benar-benar gampang. Buktinya apa? 18 tahun saya jadi pengusaha, isinya cuma utang terus. Kelihatannya usahanya tambah besar, tapi utangnya juga tambah besar. Dan ternyata di sini utang yang banyak tidak nyampe setahun bisa lunas. Kenapa? Karena memang gampang banget caranya Bapak Ibu. Ya caranya cuma ini Bapak Ibu. Belanja produknya. Ya belanjanya berapa? 2.100.000. Yang 100.000 untuk registrasi, yang 2 juta untuk belanja produk. Nggak perlu 5 juta seperti saya bilang di awal. Cuma 2.100.000 saja. Nanti Bapak Ibu gratis ketika membayar 2.100.000, yang 100.000 registrasi, Bapak Ibu sudah menjadi mitra PT BES dan menjadi anggota di komunitas anti riba. Dan kemudian ketika Bapak Ibu belanja 2 juta, maka Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang sudah disiapkan. Ya ketika Bapak Ibu belanja 2 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 12 box produk senilai 3 juta. Kok bisa belanja 2 juta dan produk nilai 3 juta? Iya. Karena kalau produknya belanja eceran, 1 box itu rata-rata 250.000. Ketika Bapak Ibu belanja 2 juta, dapat 12 box. 12 kali 250.000 berapa?
3 juta. Belanja 2 juta, dapat produk nilainya 3 juta. Bapak Ibu boleh pilih macam-macam. Yang Bapak Ibu bayangkan, produk yang Bapak Ibu pilih itu bukan produk yang ingin Bapak Ibu jual. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini nggak diajari untuk jadi sales. Tapi Bapak Ibu belajar jadi pengusaha, jadi pemimpin, itu yang paling penting. Ya, kalau jadi sales susah Bapak Ibu. Siapa yang bakat jadi sales? Yang pintar jualan? Hah? Semenjak Covid nggak pada pintar jualan ya? Hah? Ada yang jualan motor, jualan kulkas, jualan apa? Ya, Bapak Ibu nggak usah bayangin produk yang mau saya jual. Oh, tetangga saya ini petani, saya mau beli pupuk eco farming, nanti saya tawarin. Nggak usah. Oh, tetangga saya punya rental mobil nih, saya ambil eco racing nanti biar saya. Nggak usah. Lalu terus produk apa? Produk yang Bapak Ibu pilih adalah produk yang ingin Bapak Ibu gunakan nomor 1. Nggak usah mikir jualan. Tersesat kalau Bapak Ibu mikir jualan. Betul nggak? Iya, karena dijelaskan seperti itu dan Bapak Ibu belum paham. Makanya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pakai produknya. Maka Bapak Ibu punya motor, oke, sebagian saya ambil produk untuk kendaraan. Itu supaya ngerasain nanti dipakai bagaimana. Oh, saya di rumah juga punya tanaman nih. Gak perlu harus punya sawah, banyak tanaman. Ambil aja satu produk untuk eco farming. Oh, saya juga pengen merasakan bagaimana manfaatnya lipstick. Ya udah, ambil sebagian lipstiknya. Ambil sebagian yang punya anak kecil yang nafsu makannya kurang, ada LVN, kalsium, ambil LVN strawberry, ambil produk banyak banget, pilih Bapak Ibu. Itu adalah produk yang untuk Bapak Ibu pakai, bukan Bapak Ibu untuk jualan. Kalau cuma Bapak Ibu modalnya 2 juta, dijual laku 3 juta, lunas nggak utangnya? Enggak lah, ngapain jualan? Saya dari dulu sampai hari ini nggak pernah jual. Karena Bapak Ibu tidak diajari untuk jualan. Loh Pak, kalau ada orang pengen terus pengen beli boleh nggak? Ya boleh pasti. Ya pasti boleh. Nanti setelah Bapak Ibu pakai, misalnya tanamannya bagus, tetangganya yang punya orang tua juga pengen pakai, beli boleh nggak? Ya boleh. Tetapi nanti yang pertama Bapak Ibu adalah bagaimana produk ini Bapak Ibu pakai, udah itu aja. Ya. Kemudian setelah ini bagaimana Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sudah masuk di komunitas anti riba, maka Bapak Ibu punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya ngajakin temannya, tetangganya, saudaranya yang pada punya utang riba untuk supaya bisa terbebas dari utang riba. Kira-kira temannya yang punya utang banyak nggak? Banyak. Tetangganya yang punya utang banyak nggak? Banyak Pak. Daripada nawarin produk, lebih baik nawarin ini ada komunitas bantu orang-orang cepat lunas utang. Betul nggak? Lebih gampang mana? Gampang nawarin produk apa gambarin ini ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas utang? Kira-kira lebih menarik yang mana? Ini kalau ditaruh lunas utang kayaknya nggak pada tertarik ya? Karena nggak jawab. Tertarik nggak? Maka ngomongnya begitu aja. Ini ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas utang. Wah, masa gimana itu caranya? Nah kebetulan nih besok hari Minggu, insya Allah minggu depan ada lagi. Besok hari Minggu ada penjelasannya di Kristal Lotus. Udah ngomong begitu aja, susah nggak? Enggak kan? Ada penjelasan di Kristal Lotus jam 1 siang. Kalau kamu pengen bebas utang riba, insya Allah besok dapat informasinya. Udah nggak usah mengharap-harap banget. Datang ya sopan, udah ya sudah dia, betul nggak? Kalau orangnya nggak pengen lunas utang, goblok. Aku tuh kalau nggak punya utang nggak semangat ya. Bahkan ada orang yang ngomongnya begitu, betul nggak? Kalau nggak punya utang nggak semangat, itu sebenarnya pengen lunasin nggak ngerti caranya. Maka terus dicari-cari bahasa yang paling nggak utang harus semangat ya. Nah makanya Bapak Ibu ngomong ketemu temannya ya ada komunitas bantu orang-orang cepat lunas utang. Gimana caranya? Besok juga ada penjelasannya di Kristal Lotus jam 1 siang datang ya. Setiap ketemu ngomongnya itu aja. Ditanya loh itu gimana caranya? Oh itu besok dijelaskan di sana sih. Kita datang bareng-bareng ya besok ya. Kalau perlu kamu ajak suaminya, kamu ajak istri. Biar sama-sama kalau suami istri datang bareng-bareng enak. Betul nggak? Iya. Siapa yang datang bareng pasangan di sini? Wah, ini yang lain nggak punya pasangan atau cuma? Bapak Ibu, kalau undang itu yang paling bagus itu datang bersama pasangan. Kenapa? Nanti ibu-ibu udah denger ini, terus alahnya nanti saya tanya suami dulu.
Yang ditanyakan apa, suami datang juga enggak kok ditanya-tanya, itu ada yang paham, betul enggak? Tanya sama orang nggak ikut tuh gimana? Kira-kira jawabannya apa? Nggak mungkin suaminya setuju. Udah, kalau itu jawabannya begitu, nggak mungkin suaminya setuju, pasti enggak. Nggak usah. Maka Bapak Ibu jangan tanya suaminya. Kalau perlu diam-diam, tapi kalau enggak ya minggu depan suaminya diajak. Syukur-syukur punya duit sendiri, bayar sendiri. Atau di usaha sendiri, penghasilan sendiri. Jadi Bapak Ibu undang itu kalau bisa banyak pasangan. Minggu depan Bapak Ibu undang. Ngomongnya cuma begitu aja. Ada komunitas bantu orang-orang cuma lunas hutang. Kalau orangnya diam, nggak mungkin ini. Orangnya ngomong begitu pun, sahabatnya tetap sama. Nah, kebetulan besok juga ada penjelasannya. Kalau pengen tahu datang aja besok. Aku juga mau datang. Sudah begitu kan? Iya, suamimu diajak, istrimu diajak. Udah, nggak usah ngomong produk, nggak usah ngomong apa-apa, karena tugas Bapak Ibu kalau jelasin produk pasti nggak paham. Kalau ngomong begitu kan gampang, betul nggak? Iya, makanya diajari yang paling gampang Bapak Ibu. Makanya jangan berusaha Bapak Ibu untuk menyampaikan lebih hebat dari itu, udah nggak usah. Bapak Ibu ketika baru masuk tuh Bapak Ibu masih ibarat orang sekolah masih playgroup, anak sih seneng-seneng banget, aku masih gampang-gampang. Ya, masih playgroup, jadi jangan keminter. Wah, aku jelasin. Biarkan yang jelaskan orang lain. Piye caranya? Dan nanti sesuai asisten pun saya jelaskan. Orang Newton di asisten deh, keren nggak? Nah, itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu undang aja, biar nanti yang jelasin orang lain. Nah, nanti ketika Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajak nih, ya kemudian menjelaskan, mendapatkan penjelasan itu semua, dan kemudian tertarik, maka misalnya nih, si yang Bapak Ibu ajak ini tertarik mengambil pilihan basic, ya belanjanya 2 juta, basic itu sebenarnya basic itu yang paling kecil ya, belanjanya 2 juta, maka Bapak Ibu akan dapat bonusnya 20%. Mau nggak? Mau. Kalau nggak mau kayaknya mau siap menerima banyak. Nih, di sini rezeki pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan, bonus penjualan langsung yang 20%. Nih, orangnya belanja 2 juta, Bapak Ibu dapat 400.000. Orangnya rugi nggak? Enggak, karena dia belanja 2 juta dapat produk nilainya 3 juta. Nah, karena perusahaan ada produk yang laku, perusahaan dapat untung bagi hasil dengan kita, maka kita diberikan 20%. Pilihannya sebenarnya ada 5. Ini yang 2 juta, ini yang paling kecil, yang basic. Di atasnya lagi ada yang reguler, belanjanya 6 juta. Ya, dapat produknya juga lebih banyak. Kalau produknya nilainya 9 juta, dan nanti Bapak Ibu akan dapat 20%-nya. Kemudian ada bisnis 14 juta, Bapak Ibu dapat 2.800.000. Kalau orangnya belanja eksekutif 30 juta, Bapak Ibu akan dapat 20%-nya 66 juta. Dan kalau orang yang memilih priority, yang tertinggi di bisnis ini paling tinggi itu cuma 62 juta, nggak ada yang lebih lagi. 62 juta Bapak Ibu dapat 20%-nya 12.400.000. Ini harian Bapak Ibu. Hari ini diproses, besok bonusnya udah masuk. Jadi bonus harian. Jadi semakin banyak Bapak Ibu banyak yang undang nanti, kemudian tertarik belanja, itu Bapak Ibu dapat. Jadi kalau cuma 2 juta mikirnya jangan kayak mikir 2 miliar. Lah 2 juta itu kan Bapak Ibu bisa ngundang 5 orang saja, 400.000 kali 5 udah beres, betul enggak? Kira-kira temennya 5 lebih apa kurang? Lebih. Kalau kurang dari 5 terlalu itu. Iya. Jadi kalau cuma ngomong 2 juta mikirnya jangan wah orang itu jelimet keluarga. Enggak usah. Itu gampang, tinggal Bapak Ibu lihat temenku banyak enggak yang punya utang, tetanggaku yang punya utang banyak enggak? Ya sudah. Kalau yakin banyak, undang saja. Ngomongnya gimana? Ada komunitas, bantu orang-orang lunas utang, selesai. Paling-paling di sini cuma suruh tepuk tangan, angkat tangan, betul nggak? Masuk apa sih dari tadi cuma tepuk tangan, angkat tangan, toh? Iya, nggak ada pekerjaan yang lain enak, toh? Nyambut gawe opo, nggak ada kerja yang begini yang dibayar larang. Nih, ya, harian. Wah Pak, berarti saya harus ngajak orang sebanyak-banyaknya dong. Kalau Bapak Ibu bisa ngajak orang banyak, bagus. Karena berarti Bapak Ibu ini jadi orang yang baik. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu berbagi ini, jangan membawa beban. Saya nggak pernah beban kok. Saya ngomong sama orang itu santai-santai aja. Dia sendiri yang pengen, betul nggak? Iya. Ditawarin lunas utang kok angel, enggak mungkin.
Jadi rata-rata orang gampang. Jadi ngomong aja, gak usah pikir macam-macam. Kecuali Bapak Ibu mau jualan itu berat Pak. Ngomong ke produk, waduh. Dolan main dengan tempat temannya. Ibu siapa tuh asmanya? Gubernur Maningsi misalnya nih. Ya neng gak cocok nih aku dolan sama ibu. Bapak siapa? Pak Riyadi, Mas Riyadi. Udah saya main lah sama Mas Riyadi, ngobrol biasa-biasa aja. Setelah ngobrol saya cerita, Mas Riyadi ada komunitas bantu orang-orang cepat kemasukan. Kan saya cuma ngasih informasi, betul nggak? Saya kan nggak undang. Lah kalau Mas Riyadi tanya, piye caranya lah? Dia kan yang pengen, baru saya ngomong, kebetulan besok nih, hari Minggu ada penjelasannya. Kalau Mas Riyadi pengen, besok Minggu datang, saya sebulan juga mau datang, kita barengan. Istri diajak aja Mas ya, gitu aja sudah. Betul kan? Jadi ngundang itu santai, bukan sukses malah ngundang rata kok, udah kok ngundang. Saya nggak pernah ngundang, buat orang itu tertarik pengen datang sendiri, yang nggak tertarik nggak datang ya sudah. Betul kan? Jadi nggak ada istilah ngundang nggak datang, nggak ada. Yang ada itu orang pengen tertarik pengen datang. Makanya ngomongnya kebetulan besok Minggu ada penjelasannya. Jangan setiap minggu ada penjelasannya. Sama apa beda? Beda. Kebetulan besok Minggu loh, ini ada loh ya penjelasannya kebetulan besok Minggu. Jangan setiap minggu ada kok. Kalau setiap minggu orang jadi santai. Ya udah minggu depan aja. Betul kan? Bapak Ibu diajari cara-cara yang gampang, boleh duit gampang ya umum. Sebenarnya semua orang itu berhak sukses, cuma kadang-kadang nggak nemu jalannya untuk sukses. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya ketemu di sini jalannya untuk sukses gampang gitu loh ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau nggak bisa ngajak banyak orang bagaimana? Minimal nih kalau kita ngomong paling minim lah saya nah itu raiso ya surat bakal rumah sultan ya. Minimal Bapak Ibu harus bisa ngajak 2 orang saja. Di antara ratusan temennya yang pada punya utang minimal harus bisa ngajak 2 orang. Kira-kira yakin nggak? Yakin nggak bisa atau yakin bisa? Yakin bisa. Nah, kalau Bapak Ibu bisa ajak 2 orang maka ada bonus tambahannya. Nih lihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa ajak A, bisa ngajak si B, ya ini dapat 20%-nya, dapat 20%-nya. Betul kan? Selain dapat bonus yang 20% tadi, Bapak Ibu ada bonus pengembangan. Bonus pengembangan besarnya 50.000 per pasang nih. Maka selain dapat ini dapat 50.000. Kecil kelihatannya. Tapi dari 50.000 ini kan ini bonus mingguan, saya ngerasain per minggu saja saya bisa dapat ya 25 jutaan. Tapi saya katakan, pengnya loh, kok bisa peng bagaimana? Ya tergantung pilihan usahanya nanti Bapak Ibu ya. Tapi tergantung bagaimana pertumbuhannya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Disinilah sebenarnya hakikat dari usaha ini. Sekali lagi Bapak Ibu kenapa gak diajari jadi sales? Memang gak perlu jadi sales. Tapi Bapak Ibu diajari jadi pemimpin. Kok jadi pemimpin bagaimana nih? Ketika Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang, berarti Bapak Ibu sudah mulai menjadi pemimpin bagi 2 orang. Betul enggak? Mimpin 2 orang kan gampang, saya latihan jadi pemimpin, makanya enggak langsung mimpin 100 orang, mimpin dulu 2 orang. Nah, 2 orang ini diapain Pak? Diajari. Diajari apa? Diajari ya kayak tadi saya ngomong, tugasmu cuma ngundang lo ya, tugasmu enggak usah jualan. Dilarang jualan, dilarang jelasin produk, dilarang dosen itu tugasmu cuma ngundang. Ajari supaya 2 orang ini juga bisa mengajak minimal 2 orang. Jadi tugasnya Bapak itu mengajari 2 orang ini minimal juga 2 orang. Maka ketika dia bisa ngajak, misalnya baru 1 orang, di 1 orang, maka Bapak itu akan dapat lagi bonus pengembangannya 50.000. Nanti ini bisa ajak 50.000, semakin banyak, maka 50.000-nya perkaliannya semakin banyak. Lumayan nggak? Ya, 50.000 lumayan loh. Ngamen aja orang ngewe sok rungkalan panas-panas nyempil berangke ngambil kadang-kadang orang dibuka konsolnya bablas bareng orang ngewe ranane, betul enggak? Beneran Pak. Ini Bapak Ibu bantu banyak orang, bantu Bapak Ibu jadi pemimpin, Bapak Ibu bonus-bonusnya. Ya, dan ini kalau Bapak Ibu basic sehari Bapak Ibu punya potensi itu mendapatkan 600.000.
Basic itu yang 2 juta tadi, potensinya 600.000 per hari. Karena dibayar mingguan, maka potensinya seminggu 4.200.000, atau kalau diakumulasi sebulan bisa 18 juta. Modal 2 juta so 18 juta. CPNS pulang tahun urung gaji semono. Betul kan? Padahal tawani PNS kan bayar ratusan juta, mungkin akan pasti ketompo dilakoni kan. Ini kadang-kadang kita ini hidup kita ini aneh memang berpikirnya memang. Nah, nanti Bapak Ibu, ketika ini kan sekarang kita lihat nih, sebelah kiri ada berapa? 3, sebelah kanan 2. Bapak Ibu bantu terus timnya, maka Bapak Ibu berlatih jadi pemimpin. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa mengajarkan kepada timnya untuk melakukan seperti yang kita lakukan. Semakin lama ini berkembang. Kalau sebelah kiri sudah mencapai 100, kanan 100, Bapak Ibu diberikan hadiah umroh atau motor atau uang 20 juta rupiah. Lanjutkan lagi sampai 300, Bapak Ibu diberikan hadiah mobil cash nilai 150 juta. Lanjutkan lagi sampai 1.500 pasang, Bapak Ibu dapat 500 juta. Dan kalau sudah mencapai 3.000 pasang, Bapak Ibu dapat 1 miliar. Ini kalau dijumlahkan totalnya berapa? 20 juta, 150, 500, 1 miliar, totalnya 1,67 miliar. Kira-kira utangnya lunas belum? Lunas ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, 1,67 miliar Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dalam waktu 12 bulan saja. Kebayang nggak mau dapat 1,67 miliar setahun? Kebayang nggak? Belum bayangkan ya? Oke, kalau begitu kita beri waktu 1 menit, silakan membayangkan dulu. Ya, nah ternyata gampang Bapak Ibu, 1,67 miliar. Tadi kerjanya, belanjanya minimal berapa? 2 juta. Ajaknya minimal berapa orang? 2 orang. Kalau Bapak Ibu pengen 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun, maka pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan. 1 bulan ngajak 2. Padahal pertemuan kita setiap minggu ada. Itu gampang, tinggal setiap hari main aja ke tempat temennya, cerita. Besok yang datang minggu depan udah 10, minggu depan lagi 10, 40 orang yang datang, masuk 2 nggak ada. Berarti konsolnya sandalnya itu mau kabur. Udah. Pasti Pak, kalau mau Bapak Ibu serius, nggak ada ceritanya nggak bisa, Tapi lakukan terus, ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa coba sekarang, ya. Dalam ini hitungannya nih. Bulan pertama saya bisa ngajak 2 orang. 2 orang ya. Berarti 2 orang itu 1 kiri, 1 kanan, atau 1 pasang. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pasang. Bulan kedua, anggaplah saya sudah nggak ngajak lagi. Saya cuma ngajak 2 orang. Tapi saya pastikan di bulan kedua 2 orang yang saya ajak masing-masing bisa ngajak 2 orang. Jadi saya support ini, kamu undang sebanyak-banyaknya, bagaimana caranya itu supaya 1 bulan 2 harus selesai dalam. Mosok cuma 2 orang aja sebulan nggak selesai kan gitu kan? Udah. Maka di bulan kedua ya yang saya ajak dari 2 orang masing-masing ajak 2, berarti ada 4 orang yang baru. Betul kan? 4 orang yang baru. Jadi jumlah dalam tim saya berapa? 2 ditambah 4 sudah ada 6. Sudah ada 6. 6 kalau dibagi 2 berapa? 3 kiri, 3 kanan atau 3 pasang. Maka jumlah pasangannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bulan ke-3 yang 4 orang masing-masing ajak 2, berarti ada 8 orang yang baru. Betul kan? Nah, kalau di sebelah kanannya ada 14 dibagi 2, 7 kiri, 7 kanan, maka jumlah pasangannya 8 dikurangi 1 sama dengan 7 pasang. Jadi gampang hitung jumlah pasangan, tinggal kurangi 1 saja. Kalau yang di sini tinggal dikalikan 2 saja, karena setiap orang ngajak 2. Maka ini bulan ke-4 16, bulan ke-5 sudah jadi 32, bulan ke-6 sudah 64, bulan ke-7 128, bulan 8 dan seterusnya sampai bulan ke-12 sudah 4.000 orang lebih. Gak usah bayangkan yang ribuan ya. Yang Bapak bayangkan, Bapak tugasku ini ngajak wong loro paling suwe sesasi. Sanggup gak? Kalau Bapak Ibu sanggup, maka udah garansinya nih 1,67 miliar setahun selesai nih 12 bulan.
Coba kita lihat, syarat untuk dapat 20 juta itu 100 pasang. 100 pasang bulan keberapa? 7. Bulan ke-7, dari 7 bulan yang akan datang Bapak Ibu dapat motor 20 juta. Urusan nyicil nanti 3 tahun nih motor. Betul enggak? Jadi itu begitu. Kemudian pengen dapat 150 juta, syaratnya 300 pasang, berarti bulan ke-9. Karena bulan 9 ternyata udah 500 pasang lebih, udah lewat-lewat. Pengen dapat mobil yang 500 juta, syaratnya 1.500 pasang, berarti bulan ke-11. 11 bulan yang akan datang Bapak Ibu bayangin naik Pajero, naik Fortuner atau CR-V. Bayar kan? Dan pengen dapat 1 miliar, syaratnya 3.000 pasang. 3.000 pasang ternyata di bulan 12 itu 4.000 pasang lebih. Jadi 1,67 miliar Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dalam waktu 1 tahun. Belanjanya berapa? 2 juta. Ngajarnya berapa orang? 2 orang. Paling lama berapa? 1 bulan. Cuma kerja begitu nggak sanggup, ya memang takdirnya takdir. Kalau gampang, yang pakai kopian alasan ya memang terus menolak mahfud tertulis sampai akhir hayat. Betul nggak? Lalu dicari yang budaya paling gampang, contohnya itu PNS 29 tahun, SK-nya anak tuh metu 8 bulan SK-nya keluar. Golongan 3A sampai Pajero hanya dalam waktu berapa lama? Betul kan? Itu bayangin Bapak Ibu. Contohnya ada banyak banget. Tinggal Bapak Ibu mau lakukan atau tidak. Ya, kalau Bapak Ibu mau lakukan itu luar biasa. Pak, kalau saya bisa sebulan lebih dari 2 bagaimana? Wah, lebih keren. Maka memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu sebulan bisa masih rata-rata 4 misalnya, ya sudah setengah tahun beres. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah waktu, tapi bagaimana Bapak Ibu bekerja. Pak, saya mau lebih cepat lagi bagaimana? Ngajak 2 orang 1 minggu selesai, temennya disuruh 1 minggu selesai. Minggu depan saya nggak mau tahu, pokoknya minggu depan saya mau undang sebanyak-banyaknya, misal gitu. Saya sudah nggak mau tahu, pokoknya minggu depan saya harus undang sebanyak-banyak. Tiap hari ketemu teman saya cuma ngomong, ada komunitas bantu orang seperti Nasuta, ada komunitas gimana cara besok minggu ada kita. 20 orang datang, ada 2 seminggu beres, yang lain diajari yang sama seminggu beres, 12 bulan berubah jadi 12 minggu, 12 minggu berapa lama? 3 bulan Bapak Ibu. Makanya saya punya utang 3,2 miliar lunas nggak nyampe setahun. Karena ini Bapak Ibu bisa kejar aja dalam waktu 3 bulan 1,67 miliar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Yang nggak mungkin itu ketika Bapak Ibu sudah menyerah itu jadi nggak mungkin. Tapi selama Bapak Ibu masih berjuang maka nggak ada yang nggak mungkin. Ya, karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ketika kita masih mau berjuang maka jalan itu selalu ada. Dan Bapak Ibu, coba kalau hitung-hitungan ini, hitung-hitungan aja lah. Kalau Bapak Ibu dapat 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun, itu berarti Bapak Ibu sudah nabung 139 juta per bulan. Keren nggak? Sekarang nabungnya berapa? Anggota Ibu nyicil Pak. Bayangin ketika Bapak Ibu ambil keputusan belanja 2 juta, Bapak Ibu mau jalankan, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya peluang menabung 139 juta per bulan. Ya, jadi percayalah ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk sukses. Banyak orang sudah berjuang, bekerja keras, mati-matian. Banyak orang di luar sana bukan orang malas. Mereka yang nggak sukses bukan orang yang malas. Ya yang malas juga banyak, tapi banyak orang yang tidak malas tapi nggak sukses-sukses. Kenapa? Karena belum menemukan kendaraan yang tepat, belum menemukan usaha yang bisa mengantarkan dia sukses. Dan hari ini Bapak Ibu beruntung. Kenapa? Karena Bapak Ibu hari ini mendapatkan informasi seperti beruntungnya saya 3 tahun yang lalu mendapatkan informasi yang sama seperti Bapak Ibu hari ini. Dan tadi terakhir Bapak Ibu, ketika tadi saya jelaskan ada pilihan-pilihan nih, ada yang 2 juta, 6 juta, apa sih itu? Bedanya ada di potensi rezekinya. Jadi ketika Bapak Ibu sebenarnya usaha ini paling keren, paling top lah, itu ketika Bapak Ibu ambil yang priority 62 juta. Ketika Bapak Ibu ambil yang priority 62 juta, maka Bapak Ibu punya potensi penghasilan per harinya bisa 18 juta 600. Kemudian
Bapak Ibu bisa mendapatkan tadi motor, mobilio, Pajero, rumah. Itu masing-masing bisa 31 kali. Jadi Bapak Ibu kalau mau serius jalankan usaha ini, minimal Bapak Ibu wajib niatkan Bapak Ibu untuk ambil priority. Pak belum punya uang, lain ceritanya, tapi niatnya Bapak Ibu tetap harus priority. Karena kalau tidak ada niat priority, gimana? Bisnis yang paling gede rezekinya di situ, Bapak baru niatkan di situ. Saya belum punya uang Pak, kalau 62 juta nggak ada masalah, ambil yang di bawahnya, ada yang namanya eksekutif, belanja 30 juta. Dapat produk juga lebih banyak. Loh, terus produknya buat apa Pak? Banyak banget produknya. Gampang tuh, nanti tak ajarin lah kalau yang mau gitu-begituan mah soal gampang. Ya, nggak usah bayangin jualan juga. 30 juta, tapi yang penting Bapak Ibu lihat hasilnya, potensinya bisa 9 juta per hari, dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk dapat motor, mobilio, Pajero, rumah masing-masing 15 kali. Belum ada lagi, ya sudah, ada yang kelas bisnis. Itu belanjanya 14 juta. 14 juta potensinya 4.200.000 per hari dan kesempatannya masing-masing 7 kali. Kalau saran saya Bapak Ibu usahakan maksimal perjuangkan Bapak Ibu minimal itu reguler. Banyak sih sebenarnya kalau menjelaskan itu keuntungannya apa minimal reguler ya dibandingnya ini. Dan Bapak Ibu punya kesempatan 1.800.000 per hari dan kesempatannya masing-masing 3 kali. Motornya 3, mobilnya 3, Pajero 3, rumahnya bisa 3. Dan kalau itu belum selesai. Kalau Bapak Ibu tidak ada juga bagaimana? Ambillah minimal yang 2 juta. Yang 2 juta. 2 juta artinya apa? Ya seperti tadi 600.000 per hari dan kesempatannya dapat motor, mobil, Pajero seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak yang di bawahnya? Ada. Apa? Nggak usah belanja. Terus dapatnya nggak dapat apa-apa. Oke? Ya. Nah, inilah yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya sudah dapat 25 motor, 20 mobilio, 13 Pajero dan 8 rumah dalam jadi ini bukan masalah waktu sekali lagi, tetapi ini masalahnya apakah Bapak Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau bagi saya yang latar belakang saya pengusaha, saya modal miliaran di dalam bisnis saya, ya saya pun masih kerja sungguh-sungguh Pak. Mas modalnya oke, kerjanya sungguh-sungguh. Sekarang di sini modalnya kecil tapi kerjanya malas-malas, gimana mau sukses? Gak adil, betul nggak? Maka Bapak Ibu kerjakan sungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya kerja di sini enak Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu banyak ngomong juga nggak masalah, yang penting mau tepuk tangan, mau angkat tangan udah beres kerjanya. Apakah kerja itu kerja berat? Saya enggak. Betul kan? Dan Bapak Ibu kerjanya silaturahmi, bantu banyak orang, insya Allah rezekinya dapat tapi keberkahannya dapat. Nah, jadi Bapak Ibu kondisi hari ini itu sebenarnya adalah keputusan kita di masa lalu. Hobinya utang, nambah hutang, perpanjang hutang, sampai kadang-kadang pusing, ya itu akibatnya masalah. Tapi bagaimana masa depan itu akan sangat tergantung dari keputusan Bapak Ibu hari ini. Nah, ada satu video terakhir penutup, silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Di tempat ini Anda pasti dapat mobilio dan Fortuner. Anda pasti dapat Pak. Kenapa? Karena Mokes ini bukan balapan. Ya. Kalau balapan atau lomba balap mobil, balap motor, balap lari, balap karung, yang dapat hadiah siapa? Juara 1, juara 2, juara 3. Ya, yang lain tidak dapat. Tetapi kalau Anda menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, Anda jalankan selangkah demi selangkah. Ya, jangan berhenti, maju lagi, selangkah demi selangkah. Maju lagi, selangkah demi selangkah. Meskipun itu perlu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, poinnya tidak ada resep. Ya, poin diakumulasikan terus ya, dari lisensi dan dari repeat order. Ya, dari lisensi hanya di sinergi Pak. Yang reward itu dihitung akumulasi dari penambahan mitra baru dan penjualan repeat order. Aplaus buat sinergi Mokes. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Fortuner, Pajero milik Anda. Amin. Mudah sekali. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. PTBS. Go Merdeka. PTBS. Go